Saya tuntung ada wudunya, maka harus lagi menghiraukan ada suatu keraguan yang datang. Setelah selesai maka itu tidak berpengaruh. Dan menganan sunat juga, yaitu mendahulukan yang kanan atas yang kiri pada dua tangan dan kaki. Itu Jepang muha harus lagi nah muha kanan dulu lucu udunya dong nih. Muha dulu kanan, jadi hanya kiri nih, itu lucu udunya dia. Ada apa itu jadi aja atau bersamaan aja kan muha kanan dan kiri. Kan dulu tangan kita banyak menggusok muha tadi. Kalau tangannya betis kan anu kan masa begiliran. Bagi yang sempurna anggotanya, dan bagi seumpama orang yang terpotong anggotanya pada seluruh anggota wudunya. Apa ya kanan kiri dulu kan. Dan dalil yang demikian itu karena Nabi SAW adalah beliau menyukai menganan di dalam bersucinya dan urusannya semuanya. Nah, itu dari suatu yang termasuk bab memuliakan, seperti memakai celak, Nabi mata belah kanan dulu, memakai seumpama baju gamis dan sandal, kanan dulu sedih, memotong kuku, kanan dulu potong. Jadi kayak yang Ghazali kan pada jadi potong mulai telunjuk kanan, ya tengah manis, ya kelingking kanan, dari kanan. Nah kan hari kanan ini lalu kita rentangkan gini kan berdoa penting untuk sini kiri nah ibu jari nyari gini yang jadi kita kenapa jadi ini dulu karena sini di paling mulia di antara semua semua jari kita yang paling mulia ini karena ini mah isyarat ketika kita tahiyat awal tahiyat itu kan asyhadu an la ilaha illallah. Nah ini mah isyarat tauhid nih. Nah maka ini diutamakan untuk dulu dipotong ambil ya. Kenapa jadi ini umur kedua? Karena jari tengah adalah sebelah kanan daripada jari telunjuk. Nah terus kan. Nah, kenapa ningking? Kenapa ningking kanan kelingking kiri? Karena ketika kita berdoa kan kelingking kanan bersambung dengan kelingking kiri. Nah begitulah. Saling menutupnya. Itu yang biasa gitu. Ada cara lain ada jalan. Hawabis dan auhabas. Hawabis dan auhabas. Nah hawabis itu kan hinsir. Hinsir wusta alif ibham hawa bis itu batu binsir sin itu sababah lah pada sababah itu jauh ulama maksudnya bukan sababah tapi musabbihah sabahah nyasa kenapa jadi sababah nih orang nyebut karena sababah dia bila orang Arab itu dia menyebut orang Arab itu kayak gini ikam nih nala kan ikam nih nala kayak ini nala menunjuk nak ada orang ini disumpahi kan menyumpahi nyebut keburukan orang kayak gini nah nyebut kan ikam nih kan antan juga kok ini nala nyebut orang menunjuk orang ini lo main lalu dengarannya sababah artinya bila harus sumpah artinya mengatakan jari-jari ke orang lain ini empat juga kan menunjuk lalu dengarannya sababah. Lalu jangan ulama pulang kata bagus kita tuh menggeliri tangan kan, nang kata-kata nang jelek kan, soalnya fungsinya kayak gitu tunggal nah lalu dikitin kan, musabbihah atau sabbahah, rancang tasbih kan kita tasbih kan ini lumayan. Nah lalu ngalamin sabbahah, nah kata juga tasbih, sabbahah kata juga pakai orang kan, berarti itu jauh fungsinya kan, diganti ngaranya sabbahah. Jadi hawabis, usta, insir, usta ibham binsir sabahah. Ini bila jari kanan ini dulu bengkeng tengah ibu manis nyar telunjuk. Nah ini hawabis. Kalau tangan kiri auhabas ibham usta insir binsir sabahah ibu jari tengah kelingking manis telunjuk. Ini hawabis kelingking tengah ibu jari ini apa nih ibu jari manis anyar. Nah jadi ini selalu terakhir lah telunjuk terakhir terus
Jadi lengkeng tengah ibu jadi manis menunjuk. Kalau au habas bujuri dulu, bujuri tengah lengkeng manis menunjuk. Jadi ada kanan gini dulu, ada kiri gini dulu, akhirnya sama dengan ini kanan kiri. Ada juga itu mainnya pengaruhnya tuh bapak nih berjumcat lah. Jadi ada anunya apa tadi rumusnya, ini hawabis, ini au habas. Ada juga kayak itu masalah untuk cuma jadi Ghazali kada ada hadisnya, ada nang dalilnya dari Nabi langsung, cuma ijtihad ulamanya kan hitungnya. Kalau hawabis au habas mungkin ada riwayatnya lah, cuma itu ada sahih juga kan. Cuma daripada para lalu kan ulama itu udah menampilkan itu masalah aja. Ada aja nang butuh kotor inilah berjok lah sampai kalengking. Ini lah habis kanan hanya kiri mulai ini. Ada juga kayak itu. Ya kemudian memakai seumpama baju gamis dan sandal, memotong kuku, menggundul seumpama kepala. Jadi bergundul tuh turun man mulai kanan menaik. Tangan pokoknya dari kiri lah. Tadi iya aku di sini astagfirullah. Tadi iya aku di sini. Ngetasi din tuh bila sama gunting istikatan gitu. Mengambil dan memberi kanan juga. Makanya orang tua kan mengajari bila kita mengambil kiri, pada kirilah aja loh. Artinya kada beradab kan bila ambil tuh kiri atau menjurung kiri, beradab, bedanya kirilah aja. Aku lagi kanan aur kan, kanan aur atau kirilah aja. Kita tuh, kamu orang beradab kan itu gue kan, bunyinya kanan kiri oke loh mana. Kalau orang beradab tuh kan kanan kiri oke mana kan? Ada kita kan kanan terus. Nah itu bedanya. Ini aja orang Islam kalau nak ada Islam, orang Islam tuh hati ya. Kanan tuh diserbian dilebihkan pada kiri. Bersiwak, dari kanan juga kan. Dan menyerati gigi, dimakruhkan, meninggalkan makanan itu. Makruh kita udah sebelah kiri tak. Nah, malahan tuh dikatakan Nabi ya, jangan makan tangan kiri, jangan makan tangan kiri ya Nabi. Tangan kiri itu syaitan mantai tangan kiri. Nah, makan tangan kiri, minum tangan kiri punya Nabi setan. Bila makan pakai tangan kanan. Nah, tangan kiri itu setan ya. Minum tangan kanan. Bila tangan kanannya bawa uang antara makan sampai acak waluh namanya cangkir karena pentingnya makanan nasi sini kan kayak orang melihat mana ibu makanan busuk lagi makan nih tinggal cangkir seorang nah kuning cangkirnya kan tahi nasi maintel sini kan akhir udah turang apa kanan minum. Nah mungkin itu kan kita adabnya ayo kan kiri kan tapi kanan juga nah gitu. Nah kanan ayahnya kan kiri tuh bantu aja niatnya. Sama kita basuh istinja atau kan kanan menjibok kiri menggosok awalnya kiri tunggal nih di betang awal cipu-cipoy kan kirinya cipu-cipoy kan main orang basuh aja kada pakai ada pakai geyong ada pakai nang cibok kan cipoy itu aja kan mainnya langsung membasuh langsung mencuci tangan baju langsung menggosok kiri ini mainnya bila ada cibok nah dua tuh main kanan menumpah kiri menggosok. Nah maka kanan niat jangan kanan nih kita niatkan kanan besinja apa kanan membantu kiri itu niatakan kanan membantu kiri kita pakai dua tadi kan selang nah tangan di selang nona kiri kan menggosok nona sinja tuh jadi niatnya kanan membantu kiri tetap kiri nak bermain cuma kanan membantu kiri. Nah itu akulah aku ini istimbat itu lah memahami itu kenapa orang gelang jam tuh manda di tangan kiri kenapa gelang jam dia tangan kiri kenapa. Padahal kan orang gelang jam itu di kanan mana? Kenapa? Nah ini serah aja pak, kenapa dari kanan kiri kata serah aja. Bila gelang jam tuh dia dari kiri, kanan memakai gelang jam di andaknya sih di kiri. Kan memakai kanan atau memakai? Jadi nanti tiba adalah pemakaian, ya kan memicik namanya nih. Memicik apa nih nang pemakaian nih bapak?
cek apa ini penguncinya nih kan. Awalnya kiri lah mengunci seorang. Awalnya ada awalnya andak deh. Pak berarti kanan maka gelang jam ini kanan. Kenapa? Kanan nama apa? Nama masang. Jadi itibar si pemasang. Yang dipadahkan orang tuh mengiri itu aja, gelang jam tangan kiri, jadi beda gelang jam itu mulia jangan dapat kiri. Kanan masang. Berarti itibarnya adalah memakai pertama tuh. Nah, kalau orang abang gelang jam di kanan mau pulang. Berarti niatnya kiri membantu kanan. Tetap kanan ampun gelang jam nih kan kanan nama gelang jam, tapi kiri membantu kanan. Cuma kalau gelang jam itu di kanan, gelang jam di kanan kan, yang punya kamera tuh kamu lah. Kalau yang kiri kan bagus juga kan. Nih kantong nih, Pak mau nyimanat ya ada hari kamu suka menambah baju kanan kantong di kanan adalah. Mana nyamannya kita mencalok sesuatu di sini kah masih itu kan lalu pas tangan kita kan itu kan ini tuh tak ringko nah nih tangan tak kariuk nah begitu kan pastinya apa tangan ini perpanjangannya pas kesini kan nah ini kan apa hikmahnya jadi kalau hal makanan ayo kantong bajumu jangan di kiri kanan enggak juga orang nang kayak membahas bener lah nah jadi silahkan nih Pak orang pegang jam kanan dan jam kiri jangan saling menyerahkan cuma kalau memang harus benar orang jam kanan nah, ya Pak juga kiri ya kamu salah nah beli menyerahkan orang jam kiri angsol juga biar kantong baju di bener andak kanan ke kiri kan nah itu tuh sifatnya kan ketika kantong baju di kiri berarti ini karena kanan yang ambil jubut maka di anda sebelah kiri untuk memudahkan si kanan jadi kan ketika masang gelang jam ini itibar memasang tuh si kanan memasang cuma di anda di kiri berarti kiri ini kan sebagai apa sebagai peletakan si kanan saja bukan inya nama kayak gelang jam nah itu kan bahasanya tuh jadi aku melihat orang jam kanan ke kiri kah sama aja kan tuh ada itibarnya ada itibarnya dan disunatkan mengiri pada lawannya yaitu sesuatu yang termasuk bab menghinakan dan kotor seperti istinja nah dan membuang ingos nah kiri namanya melepas pakaian nah kita rinci melepas pakaian itu kanan dulu memakai kanan dulu melepas kanan dulu Bang atau kada tahu kan salah aja mana dulu jangan jadi masalah ini kan penting benar kita mengenali kenapa karena gini sehari-hari bila tak biasa sudah kita bagus murah baju kalau kita sehari kada baju lah pasti dong murah baju berapa kali sehari ancak murah baju loh nah kanan dulu kiri nah bila orang ingat kan Rasulullah kan murah baju tuh ada nilai plusnya tak bila ingat nanda Rasulullah pakai kanan nah jadi bila wudu ini kan kita hendak menyingsing nah bila menyingsing berarti kiri dulu karena ini termasuk melepas nah kiri dulu kita menyingsing kanan nah tontong wudu sudah kan baca doa kanan pun dulu ini memakai katanya ini pokoknya mau memakai makanan dulu nah itu ini gawe ini rancang nih mau sekali gawe dalam luput bumuran menyingsing ngaran dulu karena pas kanan dulu pulang nah berarti satu gawe nang luput apalagi menyingsing kanan dulu mau ulur kiri dulu begitu lagi dua-duanya luput oke kada sesuai lawan sunnah itu kan dan sandal nah macam sandal cak kanan dulu cak macam sandal tuh kita tampang mungkin kanan ke kiri dulu macam sandal bila masang kanan dulu kan otomatis melepas kiri kanan dulu juga mungkin kita biasa dah makan sandal tuh kanan dulu karena kita bisa beli kanan tapi mamacuannya tuh orang tadi dulu kanan macam sandal ya kami muka kalas deh nama soal lokal dibeli sandal macu sandal kanan ke kiri dulu ini ngatakan nah bila kali ini mengatakan kanan taruh dulu macu atau tadi orang tiga dapat tiga gedung kan barangnya betis tuh kanan ke kiri belum sandal nah di orang tuh kada anu ada perbudilah sudah nabi kalau di Yaman misalnya aja deh ulama tuh masuk ke masjid kiri dulu kata orang jurit orang dan jaibat nang apa kan lah disuruh jadi saksi kan ada orang lagi kenapa orang tinggal gitu apa ini dia masuk masjid kiri dulu itu asalnya ikhtalat muru'atuh bahasa Arabnya itu kan ada orang tuh dikenal orang soleh kan masuk ke masjid kiri dulu betis sing haji kiri dulu yang betis masjid dulu ikhtalat muru'atuh cak kurang lebih deh
Jadi selesai nikah parah tinggal jurang. Dikhawatirkan jurang nyane mengerjakan dosa nah. Ada dosa di gawinya. Karena kenapa inya kada beradab ke masjid. Kiri dulu masuk masjid. Makanya bila tahu kiri biasa lah keluar biasa kurang. Cuma tambah acong lah, acop lah. Diunduh lo kan. Diunduh lo. Ipen kan mana disunat no nah. Tak benar tong sunat. Pian dia sebenarnya aja profesi apa? Kita sunat, aku nih profesi gue nih tukang komputer. Ahli komputer kan profesi nih. Maju pin orang ahli komputer gitu menyurat orang gitu lah. Orang ahli macam mengerti komputernya menyurat orang lagi gitu. Ada pas profesinya loh nih. Menjauhin tak burung nang tata pun orang ya pak burung orang tata sudah apalanya habis nih. Ayo pak kan dia komputer ada undonya. Kau aja undonya. Apa jauhin? Kayak ini para aja aku nyebuli dulu aja. Jadi sunat tahu nih. Ada diunduh lagi kan menang komputer kan kesalah kata kawan diunduh loh kan amun pun berapa enggak diunduh lagi unduh kan gitu jadi dapat wajahnya tuh nah ada istilahnya kan kita tuh salah kata nah kawan kita mundur gini kawan cong kawan nah kayak itu tuh masuk ke masjid tak berong kiri dulu betis mundur anak itu itu juga masuk ke masjid kita terus betis kanan macam ancap bang mundur dulu kiri dulu ada apa kita tak sengaja ini terusakan. Nah ini masalah maco sanda ini rancak tak ada orang ada peduli kanan dulu maco sanda karena kemahiran jadi perlu tuh jadi kan bila anak kiri dulu itu berarti kan sanda itu dia sampai ke muka sekolahan atau muka masjid atau muka rumah kanan tuh stop dulu yang kiri kan sejajar dengan kanan kiri maju sandal lalu kirim jejak sandal hanya kanan melepas ini kan ini cap mana kan biasa kan kita nih cap lepas kanan masuk ke rumah mana itu kan ini ke rumah nah ini ke rumah dan ambin kan ini kan jalan kanan sampai dulu sampai kanan dulu ini kiri nah ini kanannya pacol nih sandal sandal kanan dipacol langsung belas kanan masuk berarti ini malah cuma sandal betul kanan. Nah, jadi kalau orang menjalankan sunnah Nabi, baik macam sandal tuh perhatian juga, dibiasakan lah itu. Jadi bila ingatan Nabi itu luar biasa tenang gitu ya. Nah, ini berhenti lah sampai kiri, nah maka kanannya berendai kiri sampai, lalu kiri sampai, lalu kiri malah pas sandal dulu. Malah pas sandal dulu kiri ini langsung berjejak sandalnya loh. Kata, amannya kiri macol dulu, teput dulu nih. Jadi kiri itu kan pacu sandal, jejak sandalnya, hanya kanan pacu sandal. Nah, jadi gawian itu tano satu langkah kan, setengah langkah gawian itu tertunda loh nih. Karena zaman itu kan wah gawat loh nih, pacu sandal kanan, kiri datang pacu, ini kan kanan, kan kanan itu datang kiri kan, lepas kanan masuk ke rumah tuh, awak buka kan, ada sandet tuh. Tapi kalau orang ini kadang hawanya sampai ke muka rumah itu diam loh. Kenapa? Karena kanan stop loh. Kiri lo macam dulu jejak sandal hanya kanan. Nah, setengah langkah tak tunda. Kalau orang menjadi sunnah Nabi ini. Salah maju sandal masuk ke rumah atau masuk masjid. Kita ubah kan jadinya. Karena kiri malah pas dulu. Bukan kanan. Walaupun kanan masuk dulu kan itu kan setengah langkah jadinya. Tertunda. Kemudian disunatkan memulai dengan membasuh paling atas wajahnya dan segala ujung dua tangan dan kakinya. Nah, jadi kalau kita basuh tuh gini dulu lah. Berarti sini dulu. Jadi ada Jepang juga tuh bila di keran jer gini dulu. Jadi tak bisa lidah tak ada. Pergelangan dulu bila di keran. Bila di sungai aja. No, gini dulu. Ada juga kayak itu kan nya ulama tuh macam. Tapi di sini kita apa? Mengambil ini aja lah. Dari atas, muka paling atas, ujung tangan dan kakinya. Jadi mulai ini kalau di keran kayak gini ada juga. Nah, di sini kalau di lain tuh ya bila di keran boleh gini. Dan itu turun kita gini dulu. Sekalipun orang lain yang menumpahkan, nah ini atasnya berarti kan di garis sini tapi di sini. Dan mengambil air kepada wajahnya dengan kedua telapak tangannya bersamaan. Nah,
Kita meletakkan wadah untuk dia mencedok darinya dari arah kanan sini. Kemudian baju ambil kan. Ya kan. Bisa biasanya berjedok. Bajunya sedikit aja. Ini dia ambil banyu, kali niat wudu sudah. Ini ambil banyu aja, niat ambil banyu. Sini. Buang sini kan. Nah, niat ambil banyu kan. Di hati itu ada niatan ambil banyu aja. Itu maksudnya. Ada bersama banyu tadi. Dan wadah yang dia menumpah darinya dari arah kirinya, maka berdicut kan buru dicut nah kiri cuma tak nah. Ada orang berikan buru berdicut nah. Jadi sabarakan aja mainnya. Jadi ada orang bantu akan tuh. Nah menumpahkan nih di mana tuh kita makruh kayak kita minta tumpah itu makruh namanya. Jadi minta gusuakan. Jadi juga kita minta tumpahkan ke orang. Ini orang bisa tumpahkan. Kita kan ini orang. Maka dia minta tumpahkan menggusok karena makruh lah. Minta gusuakan atau minta tumpahkan ada di mana tuh makruh. Kita budu nih. Kita ini kan keran lah. Jadi kan orang pakai wadah lalu kan harus minta bantuan orang lain. Bukan ada mana di mana kan? Bahasanya ya, Allah sampai ke halaman 25. Qala al-mu'allif berbangi rahimahullah nafa'ana bihi wa bi jami'il ulumi fid darin amin. Yang kedua, orang-orang yang menentang sesuatu hadis karena tidak cocok dengan hawa nafsunya. Nah, marinya bener lah. Yang Nabi itu diperhitungkannya saja. Kalau liurnya ditentang. Terhadap ciri yang kedua ini Syekhuna Muhammad Al-Arabi menegaskan dengan kalimat sebagai berikut: narahum yastashiluna ala anfusihimul mukhalafah limarwiyati kutubil hadits bima la yuwafiqu ahwahum ta'nan fi thubuti tilkar riwayati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini aliham. Apalagi kan dia sugih lah lalu menguasai percetakan ya. Lalu percetakan itu dikelolanya tinggal aja ini aja. Ini ada sini aja, ada orang di Urko tinggal aja bisa. Pas kitab hadis itu kan berkurang jadinya. Artinya kami lihat mereka menggampang-gampangkan atas diri mereka untuk menentang hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab-kitab hadis dikarenakan tidak cocok dengan hawa nafsu mereka, mencela akan sabitnya hadis itu tetap riwayat tersebut dari Rasulullah SAW. Terkadang mereka membawa-bawa riwayat yang lemah, bagaimana telah dikatakan pula oleh Syekhuna Muhammad Al-Arabi tentang hal cerita Ashabul Fil sebagai berikut. Wal ajabu minhu yataqawwalu riwayati huna fi hadhil haditsah wa laysa fiha riwayatun aslan litamshiyati hawahu fi hini annahu yat'anu fil ahaditsi sahihati bal fil mutawatirati wa yazdari wa yatahakkamu bi aimatir riwayati ma kauni laisa min ahliha wa la yuqimu laha wa la li hamalatiha waznan idza khalafat hawa. Artinya, dan sungguh mengherankan sekali bahwa ada di antaranya orang yang membawa-bawa riwayat di dalam urusan Ashabul Fil dalam tarakai itu. Padahal apa yang dikatakannya itu tidak ada yang sahih, hanya sekadar menurut hawa nafsunya. Jadi kehendakan berkisah lalu mengambil riwayat sehingga ia mencela hadis-hadis yang sahih. Hadis sahih disalah-salahkan seorang mengkaya juga. Sampai-sampai hadis-hadis yang mutawatir dicelanya juga. Padahal mutawatir itu kan menempati Quran sudah anunya gimana kualitasnya tuh. Anunya nilainya itu kan kata didustakan dan menghina serta mengolok-olok imam-imam riwayat. Padahal ia sendiri bukan termasuk golongan imam riwayat. Nah, itu tuh sok pintar nih kan erehnya. Kalau mah hantam ke orang berdiri. Sabujur orang. Kita ini kan tetap rajin cuman juga lah ini jadi hati sabujur pun orang tuh. Karena keterbatasan wah ini dah kan. Ilmu tuh terbatas wah ini. Banyak hilang tuh. Lalu soalnya kayak bujur aja padahal orang berdiri bujur. Juga bila ada suatu riwayat yang tidak cocok dengan hawa nafsunya, maka ia tidak mau menghargai riwayat dan ahli riwayat itu sedikit juga pun. Jadi mempertahankan pun seorang aja kan. Ya kayak Imam Ghazali itu kan ada ulama yang beti. Imam Ghazali itu dari maudhu aja. Iya, Imam Ghazali dari maudhunya yang beti. Soalnya seorang gitu kayak itu lah kawan.
ada kan ulama bahri zaman kan nah tapi di Ghazali kan atau sejaman lah mungkin Nabi sedikit mantap kan kitab Ihya padahal kan Ihya itu barang rongsokan ya artinya kan nang hadis yang ditampilkan tuh ada bermutu hanya seorang marang kitab kayak itu aja juga nama-nama disambetin Ihya seorang gini nanti sih nak kayak itu juga kan alehnya benar dah kau mas sebagai ulama kan cuma ternyata senjata makan tuan mana nyebut Imam Ghazali pada seorang kayak itu aja juga malah ada nang kitab kurang ya kitab seorang ada juga kan kisahnya ujar bukannya namanya detail lah sama dari itu banyak bicara Imam Ghazali nih ya kitab kurang ya kitab seorang apa ini plagiasi ini sebaliknya bagaimana bila mereka mendapatkan hadis-hadis yang cocok dengan maksud mereka berkata Syekhuna Muhammad Al-Arabi faida wajadu fil hadits ma yuwafiqu ahwahum fahum mutamassikuna bi asyadda tamassuk walau kana ahwa min baitil ankabut. Artinya maka bila mereka temukan di dalam hadis-hadis yang cocok dengan hawa nafsu mereka, maka mereka berpegang betul-betul dengannya. Hadis tersebut sekalipun hadis itu sangat lemah, lebih lemah dari rumah laba-laba. Nah, secara lemahnya hadis jadi perjuangkannya. Saya itikat kalah, itikat buahnya itu kan nya mantap kurang atau jurang yang nyerahkan itikat kurang nih pak itikat inya kan nggak muka hadis tak hadisnya hadis yang lemah padahal kan hadis itu jadi dalil padahal hadis lemah tak jadi dalil untuk itikat yang ketiga orang-orang yang memasukkan hadis-hadis ke dalam golongan hadis palsu jadi yang ketiga yang harus kita waspadai dalam menyoroti keadaan sekarang mengenai kedudukan dari hadis-hadis ialah bahwa terkadang ada sebagian orang memasukkan hadis-hadis ke dalam golongan hadis palsu pada hadis itu mempunyai syahid-syahid atau penyaksi penguat yang menguatkan kan hadis itu kan ada pendukung lain jadi kita jangan dipadahkan hadis palsu dan perbuatan ini merupakan bahaya besar atas orang-orang yang rendah pengetahuannya dan yang malas untuk mengoreksi ucapan-ucapan yang bikin itu mendengar ulama bedakan ini hadis palsu tapi lagi padahal inya nih fitnah nah, saya juga itu jadi kan gaya-gaya itu deh apalagi kan diservising aja kan untuk merusak umat Islam nih. Jadi ulama ini dipopulerkan oleh musuh Islam. Nah, itu kan ada juga itu kan caranya. Umat Islam supaya kacau nih. Jadi di mana kawan menghantam kok nah, ditumbuhkan dari Islam sendiri. Ada orang terus punya kada alim benar, cuma kan dielulukan oleh di media massa lah. Media massa ini milik orang kafir. Tadinya memuji-muji lah ulama ini madahkan mempromosikan ulama hebat ini nih. Puting-putingnya kan kita tercengang harus kalau ngomongin itu padahal mempromosikan orang luar Islam tujuannya apa supaya orang menganggapnya alim padahal ada alim lalu ini apa ini membawa misi mahantami lewat ulama-ulama beri itu kacau namanya sudah terlanjur cinta kan orang besar kami ini pak dihina orang sarek iya hadis Imam Bukhari padahal hanya dhaif ada orangnya kan biasanya sudah nama tangan dhaif puting-putingnya nyesal kan apakah aku cabut perkataanku itu jadi pulang aja hampir aja saya pulang aja kan mau itu dah uji bahasa kita cacap igut nyatanya cacap igut mau lah saya kurang oleh mancok cacap igut saya kurang payah cuma mancok sini kan cacap igut atau mencatur cacap igut gitu dah nah beda mangkat deh jadi nah cacap igut juga kan mencatur dah itu tuh juga masalah hadis ini kan mesti main di deh nyata dari Imam Bukhari kan sahih padahal kan nya dhaif puting-putingnya dijadi aja nah mulai ada memberi mual di ulama gini ada nak itu lakukan tapi kan beri pengikutnya ini orang besar gini ibadnya itu kan kayak si Imam Bukharinya lah juga nah dialulukannya benar nah jadi ini bahayanya lah nah ada ahlinya umpat berkecimpung loh jadi kita nih ulama fikih ini kan kuat sudah kan dari itu saat dalil-dalil kita nama jadi nikah kita nama muktabar itu sudah ini kan jangan mau dibawakan orang bapak bawa mujakarahan kan orang tukar pendapat kan ada ya tamu lah karena sering menguatkan tuh ulama-ulama fikih ini kan mereka pengajian ada yang seuludan gitu tuh ulama kan sudah kalau hantam ke atas sekali kan misalkan Nabi itu atau sujud baca ini kan padahal sudah jadi amalan baca Nabi itu hanya pada kan hadis itu dia dhaif ya atau hadis itu dia maudhu maulah kan tak tinggalkan baju itu kan maulah tak bulan karena amalan rasa berian dia orang Nabi bicara kunut kayak ini
Padahal kan kunutnya itu jadi situ mogok ya kan. Hadis palsu. Bawalah kada tau ubah kunut urang. Makasa dunia ento ubah. Bawalah kada kacau lah. Nambuhan nama kunutnya nih. Kacau lah kan. Berapa hari baca dua kunut itu dua kunutnya redaksinya. Padahal kan hadis itu mogok ya kan. Nang sahihnya gini aja misalnya. Bawalah ketika mau ubah tuh udah kada kacau lah. Di dalam pertentangan oleh pertentangan. Nah kada tahu menentang oleh kenapa? Ji ulama nih tukang guru ini aja mau ubah. Ini si Anom jadi mau ubah aja. Tapi kitab juga kan kisahnya nih, kitab kisahnya nih. Orang-orang beri tidak itu aja kan. Dibenturakan orang. Orang beri tidak itu aja. Nah kayak Allah malah kesumto dah. Padahal ya hadisnya palsu kan deib kah? Deib lah. Nah jadi pakai kada sih dipakainya. Kita kan bayar dia bila pokok pasal malah kesumto aja. Gara-gara hadisnya deib tinggalkannya. Kan kada mengacau pun orang lah. Mengacau pun orang jadinya orang sudah merikit amalan orang itu. Mengandung dua kita kan tadi juga kan. Nah, dari kita kan akhirnya kita nak itu bacaannya kan. Ibadah kan apa itu juga. Nah, kita tak jadi suatu yang sudah familiar di masyarakat tuh nah. Lalu hendak mengorek-ngorek seorang orang modal kan. Orang dari itu kan ada tuh kita. Ini kita di ketemu ini ada yang kita baca kita tuh. Mungkin ada kan anak bidang kan. Baca-baca sebagian ada ketemu. Nah, kenapa gitu? Ada kitab lain kena kan yang pas langsung kita nih, cuma kan di sini samanya. Nah, cuma kita ada langsung gara-gara kita pakai petumbuhan lalu kita membulang karabun kita kan. Ulama tuh kenapa tuh doanya kayak ini kan ketika apa tadi orang berkabirah kayak ini redaksi bacaannya ada tuh orang ambilnya kitabnya. Kadang mau kita sebutin kitab nih kita lalu membulang karena ada kan membahas nah ada lalu mau ubah sesuaikan apa petumbuhan apa kita. Ada kan? Masalah bacaan yang ada yang ini kan menghantam menyalahkan nih. Karena pernah disumpahi orang ulama-ulama beri itu padahal bodoh dan sebagainya kan luar biasa ini. Nyata benar kan kada bakawan nih. Mesti para ulama. Contoh mengenai hal tersebut ialah sebuah hadis yang berbunyi min kunuzil birri ikhfa'us sadaqati wa kitmanus syaqwa wa kitmanul musibah. Artinya setengah daripada gedung kebaikan ialah menyamarkan sedekah, maksudnya apa? Tidak diperlihatkan dan menyembunyikan keluh kesah dan menutupi musibah. Itu anunya apa ngaran itu kebaikan itu benar artinya kan. Hadis yang tersebut di atas ini mereka golongkan ke dalam hadis palsu. Nah, katanya hadis palsu aja. Padahal ia mempunyai syahid, artinya itu penyaksi atau penguat, artinya ada selain tuh nama mengatakan ini kada kawali dipukul sebagai hadis apa palsu, artinya penguatnya ada. Jadi secara periwayatan memang ada tetamu tapi secara makna ada. Nah, secara makna tak kalau diperjuangkan. Di antaranya hadis yang diberikan oleh Abi Hurairah, ada pula jalan riwayat yang telah disahkan oleh Imam Hakim atas syarat Bukhari Muslim. Ada syarat itu kan sama jalurnya kayak Imam Bukhari Muslim, dan kata Imam Baihaqi isnadnya sahih. Maka seperti hadis yang telah disahkan oleh kedua imam tersebut, patutlah seseorang memasukkan atau menggolongkan ke dalam hadis-hadis palsu dengan tidak lebih dahulu memeriksa jalan-jalannya. Patutkah seseorang memasukkan atau menggolongkan ke dalam hadis-hadis palsu dengan tidak lebih dahulu memeriksa jalan-jalannya? Ada kawan gigabah itu, dan tidak pula mau memeriksa ucapan ahli-ahli pemeriksa yang ternyata mempunyai syahid-syahid itu. Telah berkata Imam As-Suyuti. Ya nang pajar. Apa aja tuh? Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu 'alan niran. Nah, itu kan itu hadisnya kan maudhu' ya palsu gitu. Jadi ulama-ulama ceramah-ceramah ini kan ditangati jadi di situ. Nah, itu kan ada ulama kan dulu diamuntai itu ceramah kan. Nah, itu ulama ya kemana-mana kan ulama dunia lah. Bisa aja tuh ceramah di mana kan. Jadi sidin maudhu'un riwayatan sahihun maknan. Itu hadis nang siapa gembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah Ta'ala haramkan jasadnya masuk neraka. Itu sidin dari segi periwayatan memang maudhu', tapi dari segi maknanya sahih. Jujur kata kan orang nang belum puasa tuh ibadah kancang loh cangka ibadah. Maulah kada senang orang tuh dengan Ramadan. Maulah aku jemur lah Ramadan nih, tapi ibadah cangkal ha. Maulah itulah. Pastikan orang yang cangkal ibadah itu katanya senang lah Ramadan. Nah, artinya senang Ramadan tuh menjadi suatu bahasa lain daripada orang yang cangkal ibadah di bulan Ramadan. Jadi kan makna hadis itu sahih.
Walaupun secara periwayatan tekstualnya itu kan memang maudhu. Nah, jadi ulama itu ulama mensikapi nih kada matang-matang maudhu lalu dimusuhi kan. Maka bagusnya memang kada bisa diriwayatkan Bang itu. Coba kalau sebagai ucapan kan marilah kita bergembira atas masuk Ramadan. Nah, karena kita gembira Ramadan ini, insya Allah kita akan diharamkan Allah Ta'ala masuk neraka. Itu kan tidak salah kita bujuk itu. Kita kadang mengatakan hadis Bang, kita menyembunyikan semangat. Kita mata ini hadis Nabi. Nah, yang kita salahnya kan ketika menisbahkan hadis maudhu pada Rasulullah. Cuma dari segi maknanya itu bujur. Nah, makanya ada ulama tuh kayak itu kadang mau kayak di kitab-kitab tuh kan hadis tuh maudhu diungkai juga. Hadis itu maudhu diungkai kalau Nabi SAW. Jadi itu terserah pembaca ini kan artinya. Lalu orang yang ada mengerti menghantam kepada mu'alif ini, mu'alif dia malah jadi lebih baik. Kenapa aja hadis nang maudhu ini diungkai? Jadi dia ulama lah bila fuqaha, bila para kita tuh fuqahanya masalah hadis itu kada cari, kada ambil pusing lah. Hadis itu sahih kan, gaib kah? Ungkainya aja. Bila tuh fuqaha, orang tuh ulama tuh bukan fuqaha. Penting kan pemahamannya itu kada bertentangan dengan umumnya Quran dan hadis. Kada bertentangan dengan garis besar Quran hadis. Ungkainya aja. Bila fuqaha. Tapi kalau muhadisin, nah, contohnya kayak anjir Imam Pak nama orang kita tafsir Ibnu Katsir ta. Nah, Ibnu Katsir itu kan ahli hadis. Kada sembarangan sih mungkain nang dalil nih kan membahas nang tafsir. Selalu ada hadis penguatnya. Hadis nang diungkai itu ada sembarangan. Ibnu Katsir itu. Nah, ada sih muhadisin. Jadi orang nang berkecimpung di hadis sehingga hati-hatinya ini ditampilkan keberhati-hatian. Nah, itu Bang. Ya, mari kita baca semoga ada dengan Amin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma akhtana ama ta'ammadna ma asrarna ma 'alanna ma anta 'alamu bihi anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma hadina bil hidayah waj'alna mimman yusari'u fi ridaq wa la tuwallina walin siwak ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم.